Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Pemirsa Mosek Ramadan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh yang berbahagia, kembali kita bersua dalam acara Mosek Ramadan yang pada sore ini kita ambil tema mengenai haji dan umrah di masa pandemi. Dan alhamdulillah sudah berhadir bersama kita narasumber Bapak Dr. Andes Haji Arijal MSI. Beliau merupakan Kepala Bidang PHU, penyelenggara haji dan umrah, Pak Kabid. Ya. Mungkin kita bisa mulai dulu Pak Kabid dengan perkembangan masalah haji ini Pak Kabid, yang dari tahun lalu kan kita sama sekali tidak ada haji, dan tahun ini juga kita kan sudah mau mendekati masa haji. Bagaimana itu perkembangannya sekarang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa di rumah, hormat kami semuanya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat berbincang berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan umroh yang tahun lalu memang oleh pemerintah Republik Indonesia menunda keberangkatan jemaah haji yang seyogianya diberangkatkan tahun 2020 yang lalu. Nah, berkaitan dengan haji ini sebenarnya yang pertama tentunya adalah ini adalah perintah Allah sesuai dengan firman-Nya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kalau haji ini sebenarnya dia panggilan Allah. Lalu tertera labbaik Allahumma labbaik. Itu tanda bahwa haji itu hakikatnya adalah panggilan Allah. Walaupun memang ada beberapa sejarah menyampaikan ada beberapa kali perhajian itu ditunda pelaksanaannya. Tapi tahun 2020 yang lalu pelaksanaan haji tetap berjalan. Betul. Namun jamaah yang dari luar Arab Saudi saja yang tidak boleh diterbangkan atau tidak boleh masuk ke wilayah Arab Saudi. Nah, berkaitan dengan perkembangan hari ini, sesuai dengan rapat dengan DPR oleh pemerintah diwakili oleh 3 kementerian, Menteri Agama, Menteri Perhubungan, dan Menteri Kesehatan. Di situ disampaikan bahwa diminta oleh DPR bahwa pemerintah harus siap menyelenggarakan penyelenggaraan haji tahun 2021. Tergantung nanti komitmen atau kebijakan pemerintah Arab Saudi memberikan kuota berapa, bagaimana pelaksanaannya. Tapi diminta oleh DPR kita harus menyiapkan diri untuk memberikan pelayanan kepada jemaah kita. Nah, berkaitan dengan itu juga sebenarnya di tanggal 1 November 2020 yang lalu itu sudah mulai dibuka oleh pemerintah Arab Saudi dengan diselenggarakannya ibadah umroh bagi semua negara yang boleh berangkat. Sudah dibuka pelaksanaan umrohnya. Itu pertanda bahwa itu uji kelayakan. Dengan sistem kita menyadari semua memang dengan pandemi ini tidak hanya Indonesia, malah semua negara memang terkena imbasnya, termasuk juga Arab Saudi. Nah, di dalam percobaan umrah kemarin itu memang kalau saya melihatnya memang sangat ketat. Di samping harus diuji kesehatan calon jemaah umroh, juga di swab PCR, lalu dilakukan juga karantina di dalam negeri, lalu juga karantina lagi di Arab Saudi. Lalu pelaksanaannya juga dengan sistem IT dengan pakai barcode ketika masuk ke wilayah tawaf itu pakai barcode, lalu diuji kesehatannya ketika pulang, lalu sampai pulang pun masih juga dilakukan karantina. Jadi ini sebuah tanda bahwa perubahan pola dari pelaksanaan haji dan umrah tentu kedepannya akan lebih ketat lagi. Jadi oleh karena itu kita berharap semuanya masyarakat dalam keadaan sehat dan mematuhi protokol kesehatan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena memang kalau pandemi ini sudah reda, insya Allah sudah bisa ditangani ya. Tentunya
pemerintah dan Republik Indonesia dan pemerintah Arab Saudi akan membuka pelaksanaan ini dengan baik seperti sedia kala, tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan. Ya, memang kita semua berharap bahwa haji itu apalagi di tahun ini karena udah berselang 1 tahun ya, moga-moga ada. Terkait dengan tadi persiapan tadi Pak Kabid, mungkin bisa dijelaskan sedikit sejauh mana sekarang sudah persiapan dari kita sendiri dalam pemberangkatan haji? Persiapan sebenarnya tahun lalu itu sudah meetingnya sudah clear, tinggal terbang. Namun karena memang COVID-nya sudah mulai waktu itu sudah mulai masuk ke Indonesia sehingga pemerintah Indonesia menunda pemberangkatannya. Nah saat ini persiapannya seperti apa? Tentu seluruh jamaah yang sudah melunasi yang kemarin itu oleh Menteri Kesehatan juga meminta supaya disuntik COVID-19 dan diutamakan yang usia lansia. Kemudian oleh pesan DPR juga tidak hanya calon jamaah yang lansia, tetapi calon jamaah itu diprioritas untuk disuntik COVID-19. Sementara juga dokumen kalau di kita itu kemarin juga sudah kita minta kalau ada yang paspornya belum selesai atau ada yang sudah mati atau tidak sesuai namanya, yang sudah kita minta paspor supaya di-scan, kemudian juga tanda lunasnya, kemudian juga apakah sudah disuntik meningitis atau belum, atau juga di pas fotonya itu diminta kemarin, dan insya Allah sekarang sudah clear, insya Allah yang tinggal yang pelimpahan yang mungkin memang masih belum disuntik meningitis ada beberapa, ada 100 lebih yang pelimpahan itu, karena dia pelimpahan ada yang meninggal lalu dilimpahkan ke ahli warisnya, yang ini yang belum clear administrasinya. Tadi kan disinggung sedikit Pak Kabid mengenai vaksin karena terkait dengan COVID-19. Mungkin bagaimana sih vaksin itu sendiri menurut Pak Kabid? Ya sebenarnya kalau berkaitan dengan vaksin ini harus memang yang akuntabelnya yang menjelaskan. Betul. Kami hanya diberitahukan saja seperti laporan sudah disuntik apa belumnya. Kerjasama dengan lintas sektoral, ya dinas kesehatan, perhubungan, KKP dan lain sebagainya. Tapi kami hanya mendapat laporan saja dari pelaksana kesehatan. Saya minta juga kemarin seluruh kasih yang ada di kabupaten kota untuk mendampingi tim kesehatan yang melakukan suntik baik suntik meningitis maupun suntik vaksin supaya dapat menjelaskan kepada masyarakat. Dengan simpang siur informasi. Nah, terkait dengan manasik bagi jamaah itu sendiri sejauh mana? Ya, ini sesuatu yang sulit saya kira dari tahun-tahun sebelumnya juga termasuk manasik ini yang paling sulit karena memberikan pemahaman kepada calon jamaah itu yang beragam. Ada jamaahnya yang tidak sekolah, ada yang S1, ada yang S2, ada yang malah S3 dan profesor dan lain sebagainya. Jadi tidak semua dapat menginput semua yang diberikan oleh para ahli manasik itu yang bisa ditangkap oleh jamaah. Tapi saya kira kita harus garis bawahi, menurut saya yang paling penting disampaikan kepada jamaah itu ialah syarat, rukun dan wajib haji itu yang paling penting diketahui oleh jamaah secara praktis. Jadi di prakteknya itu harus diperbanyak sebenarnya. Karena jamaah yang sudah uzur itu saya kira daya ingatnya juga sudah menurun, tentu perlu pendampingan, kemudian perlu metode-metode yang lebih jitu untuk menyampaikan kepada mereka. Tekanannya tentunya ketika manasik ini dibuat ada semacam penambahan materi. Tidak hanya bagaimana tawaf, bagaimana sa'i, bagaimana tahallul dan sebagainya, tetapi menurut saya ini karena COVID ini juga termasuk bagaimana memberikan pemahaman terhadap jamaah tentang penggunaan IT misalnya. Karena memang kalau sekarang itu penerbangannya harus ada koneksi dengan aplikasi-aplikasi yang ada di Android, bisa iHat dan lain sebagainya. Jadi ini juga harus disampaikan kepada jemaah bahwa salah satu pendukung pelaksanaan haji itu juga memahami teknologi, apalagi dengan modern sekarang ini.
memang sesuai dengan harapan masyarakat, juga tentunya harapan kita di kementerian Pak Kabid bahwa umrah dan haji itu akan berjalan lagi dengan normal. Insyaallah. Ya, insyaallah. Terkait sedikit nih terakhir Pak Kabid mengenai perkembangan umrah sejauh mana sekarang? Ya, sebenarnya umrah itu meningkat permintaannya. Kenapa? Karena memang di Aceh itu haji ini kan 1 per mil. Betul. Jadi ketika jamaah, kalau penduduknya katakanlah kalau di Aceh sekarang itu 4 jutaan, 4.000 berarti. jadi 4.000 yang dapat. 1 per 1.000. Porsinya itu Porsi. hanya 4.000 orang. Nah, dengan jumlah pendaftar sekarang itu sudah 257, lebih kurang 1.257 Dari Aceh saja itu. Dari Aceh Waiting saja. listnya udah sampai Jadi, berapa? waiting listnya kalau sekarang itu sudah mencapai 31 tahun. Masya Allah. Jadi 31 tahun itu kalau ditunggu ya memang cukup lama. Dan saya kira memang ini suatu problem juga ke depan bagaimana kita dapat menyikapinya. Tapi yang jelas dengan perkembangan jumlah minat masyarakat Aceh khususnya itu terhadap ibadah baik itu umroh dan haji membuat situasi umroh itu semakin meningkat. Ya. Kalau dulu mungkin orang bagaimana mendaftar haji saja. Ya. Tapi sekarang dia mendaftar haji Sekaligus juga mendaftar umroh. Karena umrah lebih possible untuk dilakukan. Lebih cepat. Ya. Jadi oleh karena itu ini juga PPIU yang menangani umroh ini juga kewalahan. Betul. Kenapa kemarin terakhir tahun 2020 itu sebenarnya jamaah umroh kita itu dari keterangan-keterangan yang kami cari, kami dapatkan dari traveling itu mencapai 3.000 orang. 3.000 untuk tahun 2020. Jadi otomatis yang 3.000 itu masih menunggu sekarang. Waiting list. Sedangkan untuk berangkat saja belum bisa. Tapi kan ini pertanda bahwa ya katakanlah bahwa kesadaran terhadap ibadah itu orang Aceh saya kira sangat tinggi. Ya, terima kasih Pak Kabid, bincang-bincang singkat mungkin kita mengenai perkembangan haji dan umrah untuk masa pandemi ini. Dan terakhir mungkin closing statement sedikit dari Pak Kabid terkait hal dimaksud. Yang pertama sekali kepada pemirsa sekalian, tentunya kita bersyukur lebih dahulu kepada Allah. Walaupun dalam situasi pandemi kita masih bisa beribadah, kalaupun tidak haji dan umrah tapi bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain yang nilainya tidak kalah kurang dengan penyelenggara ibadah haji dan umrah. Saya kira kita semua ya mari meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dengan pandemi ini kita juga berdoa supaya cepat berlalu agar semua ibadah yang ingin kita lakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri dapat keredaan dari Allah SWT. Amin ya Rabb. Baik, terima kasih. Dan bagaimana doa dan usaha kita bersama dari pihak pemerintah sudah menyiapkan kesiapan yang cukup matang untuk pemberangkatan ibadah haji. Kiranya kita berdoa semoga haji tahun ini dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian ulasan kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid. Ya.